Halo, selamat malam semua. Balik lagi di podcast Kang Ahyar. Jadi teman-teman, kemarin kita udah seru banget ngobrol-ngobrol sama Ketua Umum PPI Taiwan, Mas Raka Ramadana. Nah, malam ini kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa, Ketua Umum PPI di Eropa sana, dan beliau ini seorang perempuan. Nah, jadi kayaknya bakal seru kita ngobrol malam ini ya. Selamat datang Mbak Hani, Ketua PPI Belgia. Halo, selamat datang Mbak. Halo, halo semua. Halo Mas Akyar. Apa Halo, kabar? baik, sehat. Jadi ini udah siap kita kulitin nih Mbak. Ya, boleh. Kulitin aku kayak kacang. Oke, santai aja. Hmm. Mbak Hani, nah, di sana lagi berapa derajat Mbak? By the way. Hari ini cukup oke sih, 8 derajat. Agak Derajat ya. agak aneh juga weather minggu ini ya. Hari Senin 15, kemarin Oke, turun ke 5, sekarang ke oke, 8. oke, Ya, moody Cu- di sini. Berada moody. oke. Cukup dingin ya teman-teman ya. Kalau mau tahu nama Mbak ini Mbak Riko Haniah, nama lengkapnya berarti. Rika Hania, yes. Rika, oke, Mbak Uh-uh. Rika Haniah, oke. Asli mana sih di Indonesia? Kalau boleh tahu kita. Asli tinggal di BSD, Oke, tapi tinggal di sebetulnya BSD. orang Jawa. Yang Nah, lahir di Medan. Keluarga oh, juga kebanyakan di Medan. oke. Jadi ya terserah kalian interpretasinya mau kayak apa. Susah untuk jelasin. Oke, jadi campur-campur ya, pokoknya Mm-mm. Indonesia lah, NKRI ini kan. Nah, Mm-mm. terus emang di BSD dari kecil berarti? Enggak. Jadi aku lahir di Medan kan. Pindah ke Hmm, Pekanbaru sekitar berapa tahun ya? Sampai kelas 2 SD kalau nggak salah. hmm, 7 tahun lah. Habis itu baru pindah ke BSD. BSD ini yang oke. pertama. Sampai sekarang masih tinggal di sana. Sekarang ya. Oh, Mm-mm. sampai sekarang. Oke. Mm-mm. Berarti ikut orang tua dinas lah itulah ya. Iya, benar. By the way, berapa bersaudara di keluarga? 3 bersaudara. Aku yang paling tua. Oke, Uh, paling besar. ya, yang adikku yang kedua, cewek, dia kuliah di Belanda. Yang satu lagi cowok di Jepang. Gitu. Wah, bentar, ini menarik nih. Woi, hebat. Hebat, Wah, hormat dulu kita. terlalu cepat ngomongnya. Oke, ini harus kita kulik nih. Ini berarti kan satu keluarga rantauan semua nih, dan rantauan ini nggak nanggung gitu, keluar Ya. negeri langsung. Dan Mbak Hani ini kan S1-nya, aku sempat spill dikit tadi sebelum masuk kita record, beliau ini S1-nya udah di Malaysia. Nah, kalau kita semua nih pengen tahu nih, kok bisa satu keluarga ini dari Mbak Hani sampai adik-adiknya semua udah di luar negeri gitu. Apakah keluarga itu emang ngasih pemikiran itu harus kuliah itu keluar negeri, atau emang memang keinginan dari Mbak Hani mungkin yang nyontohin akhirnya adik-adik yang ikut? Nah, boleh nggak ceritain tuh? Kita ini menarik ini. Boleh. Jadi dari kapan ya? SMP ya, kira-kira lah ya. Aku udah kepingin keluar negeri kalau kuliah karena emang ngerasa kayak kurang cocok di Indonesia. Nggak tahu kenapa tapi kayak kepingin keluar negeri gitu. Karena ngeliat TV kan kayak wah kayaknya seru juga kalau misalnya ke UK gitu kan, bisa ke Jepang gitu kan. Dari situlah, dari film-film TV series Amerika atau kayak di anime juga kan. Terus dari situ orang tua aku nggak pernah mention mau kuliah di mana nanti, atau kayak nyuruh kamu nanti kuliah di Indonesia aja ya atau kuliah di luar negeri ya gitu. Aku sendiri yang bilang kayak ma, pa, nanti kalau udah gede kuliahnya di luar negeri ya gitu. Terus mereka kayak oh oke. Dari situ mereka support gitu. Dari bisa dibilang dari les bahasa lah ya, bahasa Inggris gitu kan paling dipakai di luar negeri lah. Despite negara mana nanti end up-nya di mana. Dari situ
SMP mulai dikencengin lah, bisa dibilang bahasa Inggrisnya. Mulai nyari sekolah yang nggak wajib, tapi bahasa Inggrisnya kenceng dipakai. Gitu. Habis itu SMA baru mulai ke BINUS. Nah, di BINUS itu semua pelajaran pakai bahasa Inggris. Matematika, science, arts, music, itu semuanya bahasa Inggris. Dan dari situ aku kayak lumayan shock. Karena dulu di sekolah privat Indonesia, itu kan belajar bahasa Inggris pas bahasa Inggris saja, kelas bahasa Inggris gitu. Sedangkan ya kelas science gitu misalnya pakai bahasa Indonesia. Nah, baru di BINUS, aku harus dipaksa, benar-benar dipaksa buat pakai bahasa Inggris aku gitu. Ngomong sama guru harus pakai bahasa Inggris. Ngomong ke toilet aja harus pakai bahasa Inggris. Buku itu bahasa Inggris semua. Jadi dari situ benar-benar di shock dulu ya bisa ke luar negeri gitu. Dari situ juga banyak kayak apa namanya university fair di BINUS gitu. Terus kayak misalnya fair dari Sun Education atau Alpha Link gitu kan biasanya kayak yang education apa namanya konsultan education gitu kan. Mereka ngeluarin festival fair, university fair. Dari situ mulai tahu lah, oh Australia itu universitasnya ABCD, kualifikasinya ABCD, ke UK ABCD gitu. Dulu aku kepikirannya tuh di Jepang, kuliah ke Jepang atau ke UK gitu kan, karena kayak British gitu kan, amazing kan, kayak apa ya dulu karena influence Sherlock. Jadi ya kepingin kesana. Kalau ke Jepang ya mostly karena anime gitu. Jadi ya apa namanya strateginya lebih ke sana gitu. Kalau ke UK itu kan A-levels. Untungnya dulu di SMA BINUS itu pakai A-levels. Jadi A-levels itu apa ya? Exam Cambridge International Exam. Jadi exam yang diadakan oleh Cambridge untuk semua anak-anak yang pingin kuliah di UK kebanyakan ya. Ya jadi kualifikasinya kalau nggak salah di UK itu minimum BBB. Jadi harus dapat 3B di mata pelajaran apapun kalau nggak salah. Kalau Australia waktu itu lebih gampang, mereka convert nilai A-levels ke skor 1, 2, 3, 4. Jadi kesannya lebih gampang, wah, in a way. Kalau Jepang, kalau nggak salah, ada examnya sendiri, seingat aku. Tapi ya karena mereka pada saat itu requirements-nya lebih susah dibanding adik aku sekarang. Jadi kita singkirkan option itu. Kami singkirkan option itu. Agak sedih sih, tapi ya begitulah. Begitu. Ya so far sih kayak gitu. Tapi at one point kayak UK mahal banget sih gitu. S1-nya aja kayak berapa ribu ya waktu itu? Belasan ribu setahun. Dan itu baru tuition fee, belum living cost. Living cost-nya ya more or less bisa mirip lah, gitu kan. Itu terlalu gede gitu. Sedangkan aku masih ada adekku 2 gitu yang belum kuliah pada saat itu. Jadi kayak kita muter otak, aduh gimana ya caranya kuliah ke luar negeri dan university-nya pun juga masih top gitu kan, masih oke gitu. Nah, kita melihat Malaysia, dan di Malaysia ternyata ada Monash University, itu yang dari Australia, terus ada University of Nottingham, itu dari UK, satu lagi University of Reading kalau nggak salah, dan itu dari UK. Kita lihat 3 option itu, dan akhirnya kepilihlah University of Nottingham Malaysia, karena mereka offer exchange program yang lebih menarik. Jadi bisa 1 tahun ke UK atau ke China atau China dan UK gitu. Jadi emang
lebih menarik lah programnya. Dan living cost-nya juga murah gitu, murah banget gitu, masih Malaysia. Gitu. Long story short, begitulah. Oke. Jadi akhirnya milih Nottingham tadi. Berarti akhirnya sempat ke mana tuh? Ke Tiongkok atau ke UK atau dua-duanya? Ke UK aja waktu itu. Ke UK setahun. Oke, setahun. Tahun ya di Nottingham ini kota apa di Malaysia? Kampusnya di Kajang, kalau pernah dengar. 40 menit dari KL. Oke. Ya. Kajang situ ya. Nah, terus aku balik lagi nih ke soal adik-adik nih. Jadi ini hebat banget sih menurutku ya. Ada anak dari SMP udah pengen kuliah ke luar negeri. Setiap orang juga biasanya ada terbersit gitu pengen keluar negeri, tapi sering berjalannya waktu itu kan kadang suka pindah-pindah gitu kan. Ini bahan ini unik menurutku. Ini menarik gitu. Jadi benar-benar dari SMP, bayangin guys, dari SMP, umur SMP pengen keluar negeri terus gitu, nggak berubah-ubah kan, nggak pada akhirnya Indonesia kepikiran atau gimana. Nah, aku pengen tanya, adik-adik ini terinspirasi ketika Mbak Haninya udah pergi ke luar negeri, ataukah emang dari awal tuh emang pengen ngobrol di rumah nih, pengen kita keluar negeri semua yuk, atau gimana nih? Aku pengen tahu nih, penasaran. Wah, itu aku kurang inget ya jelasnya gimana. Tapi kayak. Tapi jauh, jarak usia jauh sama adik-adik? Enggak. Aku sama yang kedua 3 tahun, sama yang terakhir beda 4 tahun. Oh, jadi deket-deketan ya? Deket-deketan. Oke, nah itu ceritanya gimana? Boleh nggak ceritain tuh? Maksudnya Mbak Haninya keluar negeri dulu sehingga adik-adik ini aku pengen kayak kakak nih gitu kan? Atau emang dari awal di rumah kita semua nih keluar negeri semua kira-kira gitu? Emang udah sana bareng gitu? Aku nggak pernah ngomong sama adekku sih, nggak pernah kayak ngobrol kayak kok kuliahnya kesini sih? Kok tiba-tiba kayak gini sih? Cuman dari dulu orang tuaku ya lebih suka nge-push gitu. Kalau misalnya kamu bisa loncat lah yang jauh gitu. Jangan ngeraih langit gitu, raihlah galaksi gitu misalnya. Kan jauh gitu. Ya. Terus ya papaku juga kadang-kadang kayak gimana ya kalau misalnya nanti kita bisa punya peternakan di Swiss gitu kan. Wow, jadi mimpi gede ya, gila nih. Emang Oke. Memang lumayan pemimpi sih, gede banget mimpinya. Terus kayak, iya nanti kayak misalnya mamaku jahilin lah gitu. Iya nanti kamu suaminya orang Eropa ya gitu. Terus aku kayak, oke. Kayak emang apa ya? Kayaknya emang bakatnya mereka sih orang tua aku untuk mimpi jauh gitu kan. Terus ya kebawa lah ke anak-anaknya juga begitu. Kayaknya ya hipotesis, sebuah hipotesis. Oke. Tapi kayaknya hipotesis ini mendekati kebenaran karena anak-anak orang tuanya Mbak Hani ini belum hebat semua nih, keluar luar negeri semua. Tapi orang tua lulusan luar negeri enggak? Enggak. Papaku enggak. Indo dua-duanya. Indonesia ya. Jadi betul-betul menyerap perkataan Bung Karno nih kan. Biarlah mimpi setinggi langit kalau jatuh di antara bintang-bintang. Keren. Oke. Top banget nih. Nah, terus aku mau tanya nih. Jurusan apa di S1 dulu? S1 dulu namanya Asian and International Studies. Jadi itu turunan Faculty of Politics, History and International Relations. Lebih dekatnya ke HI lah, hubungan. Tapi fokus ke Asia gitu. Oke. Kalau adik yang di mana yang pertama tuh? Di Jepang dulu atau yang di Belanda dulu? Yang di Belanda jurusan apa? Dia kalau nggak salah International Business, sama yang di Jepang juga sama kalau nggak salah jurusannya. Oke, tadi cewek semua ya, enggak? Cewek cowok? Cewek cowok. Oke, hebat nih, international business, keren.
Nah, aku pengen tahu nih. Waktu Asian International Studies dulu, tentang apa sih skripsinya? Dulu tuh. Nggak ada skripsi ya dulu ya? Ada. Oh ada. Oh pakai Ya, skripsi ya? dissertation. Nah. Cuma proses skripsinya pendek lah. Cuma nulis, submit. Udah nggak ada yang namanya sidang, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau nggak salah, judulnya itu Identity Pemuda Indonesia. Wait lah. Identity Pemuda Indonesia pada saat waktu itu ada sebuah event identity masyarakat Indonesia dalam menggunakan sosial media. Identity Pemuda Indonesia saat menggunakan sosial media. Yes. Oke. Nah, balik lagi sedikit ke belakang. Ambil jurusan ini karena emang tertarik di HI atau emang karena waktu itu milihnya yang lain akhirnya yang ini atau gimana? Enggak. Dulu emang kepingin kerja kayak di apa namanya? Embassy gitu, atau United Nations gitu kan, kayak di international organizations gitu. Ya, tapi makin lama aku ngerasa kayak kayaknya nggak cocok di situ, dan orang tua aku bilang kayak ya nggak apa-apa gitu kan, it's okay. So, at least knowledge sama skills dari S1 ini 3 tahun di S1 ini bisa dipakai gitu kan. Ya, gitu. Oke. Mantap nih. Tapi keinginan masa depan nih, ini kan Mbak Ani ini kan dari SMP kan udah punya tujuan panjang nih, tujuan gede nih. Cita-citanya apa sih? Masih di Embassy atau UN ini atau mungkin udah sampai S2 ini kepikiran aku kayaknya jalurku setelah S2 aku mau S3 langsung atau mau kerja ini kita pengen tahu nih. Nih seorang Mbak Hani ini ketua umum BPBLG ini mau kemana nih masa depan nih kan? Biar kita amin sama gitu. Boleh. Dong. Asik. Jadi dari S1 sampai S2 aku udah pindah-pindah kan ya. Capek rasanya traveling. Jadi sekarang kepingin stay. Enggak pindah-pindah in short amount of time gitu. Jadi mimpinya mungkin lebih vague dibanding dulu ya. Tinggal tentram dan aman di Belgia, kepinginnya sih begitu. Dan dapat Iya. Untuk keinginan PhD belum ada ya. Walaupun kayak banyak temen-temen juga bilang kayak udah PhD aja lah. Kebanyakan belajar gitu kan. Ngapain gak PhD gitu kan. Biasanya mereka kayak gitu. Tapi aku sendiri kayak enggak, udah capek. Ya aja. Ya. Terus mungkin ini untuk masa depan yang lebih jauh, aku pengen punya sebuah startup sendiri sih. Belum tahu gimana, tapi ya startup sih gitu. Wow, hebat nih ini kita ulas nih. Keren. Jadi pengen tinggal di Belgia. Nah ini kayaknya bakal kejadian nih. Mau nikah sama orang Belgia ini kayaknya nih. Pasangan aku bukan orang Belgia sekarang. Oh bukan, orang mana dong? Kolombia. Oh, aduh, teman-teman pelajar yang lain pintu sudah tertutup, kayak gitu. Jangan banyak berharap, gitu ya. Awas nih, hati. Kali kalau pintunya udah dibuka lagi, kasih taunya ke saya, nanti saya dirumumin. Gitu. No, boleh. Oke. Sip. Menarik nih. Kenapa pilihannya akhirnya berhenti di Belgia? Tadi kan bilang aku kayaknya pengen stay di Belgia yang agak lama. Kenapa? Apakah ngerasa mungkin ketika pas di Eropa ini pasti atau nggak tahu ya, udah pernah keliling negara lain pada akhirnya kayaknya nyaman di Belgia sih, atau emang kayaknya tanggung gitu. Emang tempat berhentinya terakhir aku lagi S2 di sini ya sudahlah di Belgia aja gitu. Yang bilang atau udah nemuin peluang yang lain mungkin sembari kuliah udah sembari kerja apa gitu, kita nggak tahu kenapa pilihannya Belgia gitu.
banyak faktor sih kalau Untuk dibilang. pasca lulus ini ya, yang tadi mau tinggal lamanya. Cerita dong. Ya aku nyampe sini pas masih COVID masih tinggi kan 2020. Terus kan 2023. Sorry, aku potong sedikit. 2020 itu setelah lulus Malaysia 3 tahun langsung langsung nyambung. Oke. Ya. Jadi aku ngambil master pertama pas 2020 sampai 2021. Dari situ aku melihat betapa stabilnya tinggal di sini, orang-orang tinggal di sini. Karena mungkin sistemnya lebih ke sosialis ya, bukan kapitalis kayak di Belanda kan lumayan lebih kapitalis. Aku ngerasanya gitu. Kayak misalnya aku nyampe sini divaksin itu gratis, itu aku rada shock sih, dan cepet banget mereka kan, walaupun ya negara lain mungkin sama gratis, cuman dari situ aku rada kaget aja. Dari sisi healthcare bisa dibilang di reimburse, dan itu lumayan tinggi reimburse-nya. Kayak kemarin barusan aku ada bisa dibilang perbaikan kawat gigi, itu memakan kalau nggak salah 50 euro. Cuman karena aku ada asuransi, aku bisa dapat 20 euro kembali. Jadi bisa dibilang oke banget healthcare di sini, lumayan stabil lah. Terus apa ya, enak di sini. Aku lebih pentingin healthcare sih ya, healthcare karena kalau misalnya kita compare gitu sama yang di Indonesia, rada bisa lebih belibet lah in a way gitu kan. Bukan menjatuhkan Indonesia. Enggak. Tapi ya cerita aja. Ya, dari situ aku ngerasa kayak ternyata ke rumah sakit itu nggak perlu susah, nggak perlu belibet, cuma datang terus dokternya bilang ya nggak usah, nanti aja, pulang aja dulu. Terus kayak oke. Dan dari situ mereka langsung kayak ini bill-nya, dan aku cuma stempel kayak stiker dari asuransi, udah uangnya bakal balik. So kayak bisa ya ternyata begitu. Itu dari situ aku kayak amazed banget sama Belgia di sini. Ya. Dan itu faktor pertama. Kedua, aku dapat opportunity banyak di sini in terms of kerja ya. Aku year 2021 di sini aku dapat opportunity volunteer di sebuah organisasi di kota aku sekarang. Dan dari situ aku berterima kasih sama mereka karena mereka membuka pintu yang lebih gede lagi gitu. Dari situ aku direkrut sama temen aku buat menjadi communication manager di sebuah startup naungan apa namanya pemerintah kota aku sekarang. Dari situlah aku mulai dapat di sini dibilangnya traineeship. Jadi itu sebuah stage untuk mempersiapkan students lah ke dunia kerja gitu. Dibilangnya training bukan internship, training ya. Dari situ aku dapat traineeship di Brussels. Dan pas kontraknya kelar, aku dapat part-time work di Brussels lagi. Dan yang ini itu lebih ke organisasi di bawah European Commission kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Dan aku juga dapat offer lagi di organisasi Brussels gitu. Jadi bisa dibilang pintu aku untuk kerja udah lumayan kebuka lah pelan-pelan gitu. Jadi aku mikir juga kayak daripada ulang lagi dari nol, kenapa nggak lanjutin aja dari sekarang gitu. Walaupun nggak nol juga ya, tapi ya udah enak di sini gitu kan. Ya kenapa nggak lanjutin aja gitu. Oke. Ya. Jadi sekarang ini berarti semuanya nggak dilepas atau nyambung gitu dari volume? Nyambung. Jadi
sekarang di European Foundation di Brussels. Jadi A kelar, langsung B, lanjut C gitu, non-stop. Anehnya. Gitu. Ya, memang udah jalan rezeki ya. Jadi tadi pertimbangannya 2 ya, soal layanan kesehatan, fasilitas kesehatan itu benar-benar gampang dan mudah dan dilayani dengan baik. Terus yang kedua tadi udah punya peluang nih yang cukup terbuka. Teman-teman kayak Mbak banyak nggak yang kayak gini? Maksudnya yang kerja tuh sembari kerja gampang nggak nyari kerja sembari kuliah gitu di Belgia? Atau nggak semua jadi cuman tertentu aja yang pada akhirnya bisa dapet gitu? Atau yang penting kita mau bisa gitu? Nggak semua sih yang aku tahu ya. Semua ya. Ya kebanyakan teman-teman itu kerjanya kayak sebagai delivery driver yang aku tahu, atau kayak bartender gitu, kayak apa namanya waiter. Mereka juga rada bingung kenapa aku bisa dapet itu traineeship. Aku juga bingung kenapa aku bisa dapet traineeship. Ya, hoki mungkin hoki ya. Tapi ya hoki ya. Itu aja sih. Oke. Selamat nih, keren banget. Berarti yang lain sebenarnya udah coba-coba juga ya, teman-teman. Kesempatan ya. Oke. Berarti kalau di Belgia ke Belanda kan deket tuh, sering ketemuan dong sama adik, enggak? Dia di ujung Belanda. Di apa? Groningen. Groningen. Jadi kayak 7 jam lah dari Belgia. Ya main jauh. Jauh ya. Jadi udah apalagi kuliah sama-sama sibuk, mungkin dia juga Nah, aku tadi mau bahas soal startup. Kenapa tertarik untuk bikin startup sendiri dengan dunia startup? Maksudnya gini loh, aku sempat bahas ini juga sama Mas Raka kemarin. Kenapa ya bahas ini? Aku lupa, pokoknya nyambung lah ke startup. Jadi aku sedikit salut sih sama teman-teman di dunia startup itu kan. Startup itu kan landasannya kan menyelesaikan masalah orang gitu ya, yang kalau udah terselesaikan dengan langkah ataupun satu aplikasi ataupun nggak pakai aplikasi, satu sistem lah, itu kan akan berefek ke yang lain lah. Ibaratnya soal uang tuh kan ngikut lah kira-kira gitu. Cuman kan startup ini tantangannya kemarin kan baru banyak dibahas tuh, ada di berita ya di Indonesia sih, tapi banyak startup yang berguguran lah. Soalnya startup itu kan apa ya, kemarin tuh aku dalam pikiranku sih, aku lihat anak-anak startup ini kan hebat-hebat tuh karena startup ini kan perusahaan rintisan yang itu kita bareng-bareng sama teman-teman yang katakanlah ini mau diikatnya tanda kutip pakai apa nih? Kalau pakai visi bersama bisa ini berjalan, tapi kan di tengah yang namanya usaha rintisan kan kadang setiap orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang dia udah terbelit dengan kebutuhan hidup gitu atau apa, sehingga tim kita tuh akan banyak keluar untuk dia milih untuk kerja yang di perusahaan mungkin atau apa gitu. Karena kan startup ini kan agak-agak sulit nih. Tapi pengikat yang kedua bisa pakai sistem gaji kan gitu. Nah cuman untuk gaji kan belum ada uangnya, kira-kira gitu lah. Nah makanya aku nih salut sama orang-orang yang startup. Beda dengan orang-orang yang bisnis tapi based on project, misalkan project pemerintah yang memang udah ada, lu kerjain ini, anggarannya segini, speknya ini, lu kerjain dah. Nah, artinya kita mau keluarin modal sendiri, mau cari pinjaman atau apa, tapi kan udah jelas. Nah, cuman kalau startup ini kan tantangannya besar. Nah, penasaran nih aku, kenapa Mbak Hani tertarik sama startup yang punya cita-cita bikin startup? Mungkin apa yang dilihat di Belgia, atau mungkin punya potensi jaringan yang banyak kenalan di Belgia yang apa venture capital misalnya atau apa. Boleh dong ceritain dong kenapa ya tertarik di dunia startup yang nantinya bakal Mbak bikin gitu. Hopefully bikin. Lebih ke karena aku sendiri lebih ke generalis ya, bisa dibilang. Aku S1 ke Asian and International Studies, master pertama Communication Science, master kedua Information Management. Jadi banyak banget lah skills and knowledge yang aku punya, dan aku bisa
ngeliat lah beberapa masalah, atau bukan masalah juga sih, hal yang bisa diimprove lah gitu misalnya. Dan apa ya, kayaknya seru sih bisa, mungkin ini cuman apa ya, ngeliat happy-happynya aja ya dari luar gitu, mungkin di dalamnya lebih susah lagi. Cuman kelihatannya seru kalau misalnya nge-tackle sebuah isu gitu misalnya. Dan ya walaupun cuman sedikit lah gitu kan, tapi kelihatannya seru sih bisa ngelakuin itu dengan beberapa knowledge yang aku punya gitu misalnya. Dan apa ya seru sih dari luar ya. Dari situ aja, dari luar aja kayak kayaknya seru. Emang menantang sih benar. Kayak iya benar sih. Dari dulu aku juga kayak master sih, dari master ini kan aku dari Asian and International Studies ke Communication Science, terus sekarang Information Management, itu kan beda banget lah bisa dibilang ya. Dari situ pun aku kayak ngerasa bisa pelan-pelan pasti bisa gitu kan. Rasa ada tantangan baru gitu kan. Tantangannya. Dari sekarang tuh tesis aku juga kayak aku nggak pernah pakai aplikasi ini sama sekali. Aku nggak bisa coding, tapi bisa dipaksa. Sebuah tantangan. Keren. Jadi memang seneng tantangan ya. Walaupun stres lah. Karena ya gede banget kan learning curve-nya, harus bener-bener hands-on ngerjain itu. Tapi pas udah berhasil mencoba, nanti lama-lama bakal terbiasa dan mungkin lebih gampang juga akhirnya Indian begitu sih. Tapi tantangan tantangan ya, iya betul. Tantangan. Memang startup ini tantangannya gede sih. Beda dengan memang posisinya tadi kalau based on project kan bukan gampang ya, ada juga tantangannya. Cuman kan tadi ya lebih ini ada kerjaan ini, anggarannya sekian, spesifikasinya ini, kerangka acuan kerjanya gini ya gitu. Kalau startup kan berjalan proses trial error, belum tim keluar masuk, belum lagi ketika capitalnya nggak ada harus kayak gimana, emang tantangannya ini sih. Pada aku tadi baru tahu nih, Mbak S2 2 kali. On paper 2 kali, tapi technically 3 kali. Hah? Iya. Jadi aku kita mundur. Jadi